Selama ini Valen mengira senyum Mila adalah tanda bahagia. Namun sore itu segalanya hancur saat ia menemukan tubuh Mila terkulai dingin di lantai kamar. Di tengah raungan sirene ambulans dan kepanikan di lorong rumah sakit yang mencekam, dokter akhirnya mengungkap rahasia besar yang selama ini dipendam Mila seorang diri. Sebuah diagnosa mematikan yang telah menggerogoti nyawa tanpa suara. Valen hanya bisa tersungkur saat menyadari bahwa setiap tawa yang Mila berikan sebenarnya adalah jeritan rasa sakit yang disembunyikan demi melindunginya. Mampukah cinta mereka bertahan saat waktu seolah berhenti berdetak di ruang ICU? Keheningan rumah yang biasanya menjadi tempat bernaung paling nyaman, seketika berubah menjadi medan pertempuran antara hidup dan mati saat Valen melangkah masuk. Ia menemukan Mila tergeletak tak berdaya di lantai dingin dengan napas yang tersengal-sengal dan wajah yang kehilangan seluruh rona kehidupannya. Jeritan histeris Valen memecah kesunyian sore itu, menciptakan gema kepanikan yang menyesakkan dada siapapun yang mendengarnya. Tanpa berpikir panjang, ia merengkuh tubuh ringkih itu ke dalam pelukannya, merasakan dingin yang mulai menjalar di kulit Mila yang pucat. Detik itu juga, dunia Valen seolah berhenti berputar, menyisakan ketakutan purba tentang kehilangan sosok yang menjadi poros dunianya selama ini dalam sekejap mata yang kejam. Mobil melaju membelah kemacetan kota dengan kecepatan yang menantang maut. Sementara tangan Valen gemetar hebat saat mencengkram kemudi dengan sangat erat. Di kursi samping, tubuh Mila terkulai lemas dengan mata terpejam rapat, membuat setiap detik lampu merah terasa seperti hukuman mati yang tak berujung bagi Valen. Ia terus meracaukan doa-doa yang tidak putus, memohon pada semesta agar memberikan satu lagi kesempatan bagi wanitanya untuk melihat matahari esok hari. Suara klakson yang bersahutan di jalanan terasa seperti musik latar pemakaman yang mengerikan di telinganya. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, bercampur dengan air mata yang mulai jatuh membasahi pipi saat ia menyadari betapa rapuhnya nyawa manusia di hadapan takdir. Begitu sampai di pintu depan rumah sakit, petugas medis langsung bergerak cepat dengan berangkar besi yang berderit memecah kesunyian malam yang mulai mencekam. Valen terpaksa berhenti di depan pintu kaca otomatis yang tertutup rapat, memisahkan dirinya dari Mila yang kini dikelilingi oleh berbagai peralatan medis canggih. Di lorong yang dingin dan beraroma disinfektan tajam itulah, pertahanan mental Valen akhirnya hancur berkeping-keping hingga ia jatuh terduduk di lantai. Isak tangis yang sejak tadi ditahannya kini pecah dengan begitu hebatnya, mengisi ruang tunggu yang sepi dengan suara duka yang sangat menyayat hati. Ia merasa begitu kerdil dan tak berdaya, hanya bisa menatap pintu ruang operasi dengan pandangan kosong yang penuh dengan ketakutan. Waktu seolah membeku di ruang tunggu yang dipenuhi dengan kecemasan, di mana setiap detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu yang menghujam jantung Valen. Ia terus mondar-mandir tanpa arah, sesekali menyandarkan kepalanya ke dinding tembok yang dingin untuk mencari sedikit ketenangan yang mustahil ditemukan saat itu. Bayangan masa lalu tentang tawa Mila mulai berkelebat di benaknya, kontras dengan kenyataan pahit yang kini sedang ia hadapi di balik pintu ruang perawatan intensif. Setiap kali perawat keluar masuk, jantungnya berdegup kencang karena takut mendengar kabar buruk yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kehampaan menyelimuti jiwanya, membuatnya merasa terasing di tengah hiruk-pikuk rumah sakit yang tidak pernah tidur tersebut. Setelah berjam-jam yang terasa seperti keabadian, seorang dokter senior dengan raut wajah yang sangat serius akhirnya keluar menemui Valen yang sudah tampak sangat layu. Langkah kaki dokter itu terasa begitu berat, memberikan firasat buruk yang membuat bulu kuduk Valen berdiri karena ketakutan yang mendalam akan sebuah kebenaran. Valen segera berdiri dengan kaki yang lemas, menatap mata dokter tersebut dengan penuh tuntutan akan kepastian mengenai kondisi kesehatan Mila yang sebenarnya. Dokter mengajak Valen ke sebuah ruangan kecil yang sunyi, untuk membicarakan hasil diagnosa yang selama ini tertutup rapat oleh rahasia dan senyuman palsu Mila. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu menyesakkan, seolah oksigen telah habis disedot oleh ketegangan yang kian memuncak. Di atas meja kayu yang dingin, dokter membuka map medis berisi hasil laboratorium yang menunjukkan angka-angka mengerikan tentang kerusakan fungsi organ di tubuh Mila. Ternyata, selama ini Mila menderita sebuah penyakit kronis yang sangat langka dan mematikan, yang secara diam-diam telah menggerogoti kekuatannya dari dalam. Penyakit ini sering disebut sebagai pembunuh senyap, karena gejalanya yang sangat samar namun memiliki dampak yang sangat menghancurkan jika sudah mencapai tahap akhir.
Mila telah menanggung beban rasa sakit yang luar biasa sendirian, menyembunyikannya di balik tawa demi menjaga perasaan Valen agar tidak merasa khawatir. Fakta ini menghantam Valen seperti godam raksasa, menghancurkan hatinya menjadi serpihan kecil yang tidak mungkin bisa utuh kembali. Tangisan Valen kembali meledak saat menyadari betapa butanya ia selama ini terhadap penderitaan yang dialami oleh orang paling berharga dalam hidupnya itu. Ia teringat saat-saat Mila tampak sedikit pucat atau mengeluh lelah, namun ia hanya memberikan perhatian sekilas tanpa pernah memaksa untuk memeriksanya. Rasa bersalah yang teramat sangat mulai meracuni pikirannya, membuatnya merasa sebagai pria yang gagal melindungi belahan jiwanya dari ancaman yang nyata. Mengapa ia begitu abai terhadap tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari tubuh Mila yang sudah mulai menyerah kalah? Penyesalan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun, menusuk langsung ke dalam relung jiwanya yang paling dalam dan gelap. Setelah diizinkan masuk, Valen mendekati ranjang tempat Mila terbaring dengan berbagai selang dan kabel yang menempel di tubuhnya, yang kini tampak semakin kurus. Ia menggenggam tangan Mila yang terasa sangat dingin, lalu menciumnya dengan penuh takzim, seolah sedang memohon ampunan atas segala ketidaktahuannya selama ini. Di dalam kamar yang hanya dihiasi suara monitor jantung yang berbunyi teratur itu, Valen membisikkan janji suci untuk tidak akan pernah membiarkan Mila berjuang sendirian lagi. Ia akan menjadi tiang penyangga saat Mila lemah dan menjadi cahaya saat kegelapan penyakit mencoba merenggut semangat hidup wanitanya. Setiap tetes air mata yang jatuh ke tangan Mila adalah bentuk sumpah setia yang tak akan pernah goyah oleh badai medis apapun. Dokter menjelaskan bahwa perjalanan menuju kesembuhan akan menjadi sebuah maraton yang sangat melelahkan, penuh dengan prosedur medis yang menyakitkan dan biaya yang besar. Namun bagi Valen, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk sebuah nyawa yang sangat ia cintai. Ia siap menyerahkan segala yang dimilikinya demi kesehatan Mila. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam yang tragis dan penuh air mata di rumah sakit ini. Valen mulai menata ulang prioritas hidupnya, membuang jauh-jauh ego dan ambisi pekerjaan demi fokus total pada proses pemulihan jangka panjang Mila. Ia belajar tentang obat-obatan dan terapi khusus, mempersiapkan diri menjadi perawat paling setia bagi sang kekasih di masa depan. Keesokan paginya, ketika cahaya fajar mulai menyelinap melalui jendela kamar rumah sakit, Mila perlahan membuka matanya dan menatap Valen dengan pandangan yang sangat lembut. Meski masih sangat lemah, ia mencoba tersenyum, seolah ingin meyakinkan Valen bahwa ia adalah pejuang yang kuat dan tidak akan menyerah begitu saja pada takdir. Pertemuan mata mereka menjadi momen rekonsiliasi emosional yang luar biasa, di mana kata-kata tidak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan betapa besarnya cinta mereka. Perjalanan mereka mungkin baru saja dimulai di titik terendah ini, namun mereka yakin bahwa cinta akan menjadi obat yang paling mujarab dari segala jenis kimia. Di tengah bau rumah sakit yang menusuk, harapan baru pun mulai tumbuh dan mekar dengan indahnya di dalam hati mereka.